حي على الفلاح. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa awala. Ibadah kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini satu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar Kalimah maupun Fasilmah. Terima kasih banyak kepada segenap para ustadznya, para pembimbingnya, para pengurusnya yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk kembali bisa bertatap muka bersilaturahim. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sama kita ketahui bahwa pada malam hari ini kita kumpul dalam acara Milad Kalimah yang ke-7. Tidak terasa sudah 7 tahun. Dan sekaligus kita juga tahu bahwa Al-Ustadz Abdul Atiq serta keluarga mungkin dalam waktu dekat juga akan kembali ke tanah air melanjutkan dakwah di sana. Mudah-mudahan kalimah ini tetap berjalan dengan baik, dan di sisi kita untuk terus membimbing kalimah ada Dr. Fahmi Islam, begitu juga ada Dr. Musaddad, dan juga ada Ustadz Sami'at yang kali ini menjadi pimpinan daripada kalimah. Hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum famatarallahu bituri hayatihim. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar di kalimah ini akan tetap berjalan. Karena sesibuk apapun kita, sudah seyogianya lah kita meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam daripada amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan kita merupakan makmumnya. Jadi kita harus betul-betul bisa menghargai ilmu, bisa menempatkan ilmu itu sebagai sesuatu yang tidak bisa tidak, suatu keniscayaan. Sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk menuntut ilmu, menimba ilmu sekemampuan, sebisa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah keilmuan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menempatkan kedudukan orang yang beriman dan yang punya ilmu sedemikian tingginya. Allah Subhanahu wa ta'ala qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Luar biasa. Allah nyatakan dalam ayat ini yarfa'illahu, Allah meninggikan kedudukan siapa? Alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman daripada kamu sekalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu, darajat, beberapa derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada pelajaran lain yang perlu kita garis bawahi, bahwa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu. Dalam ayat ini Allah ikat antara iman dengan ilmu. Mengikat yaitu iman dengan ilmu atau ilmu dengan iman, ini sangat penting sekali. Kenapa? Dengan iman kita didorong untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita bisa menjaga dan meningkatkan keimanan kita. Jadi ilmu dan iman ini tidak boleh terlepas. Ilmu dan iman ini harus selalu melekat, satu sama lain saling menyempurnakan dan saling menguatkan. Nah, kemudian pada kesempatan lain juga kita mesti tahu betul bahwa bagaimana salaf-salaf kita pernah mengingatkan kita semua bahwa al-ilmu uryan wa libasuhut taqwa. Ilmu itu kalau diibaratkan makhluk, itu uryan, makhluk yang telanjang, bugil, tanpa pakaian. Wa libasuhut taqwa, dan pakaiannya adalah takwa kepada Allah. Jadi iman dan takwa itu merupakan pakaian daripada ilmu tadi. Ilmu tanpa iman dan takwa dia telanjang.
ilmu, yaitu tanpa daripada al-imanu uryan wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang, wa libasuhu, dan pakaian iman itu adalah takwa. Artinya, kalau tadi Allah sudah mengikatkan antara iman dan ilmu, sekarang kita bicara tentang iman. Iman gak berdiri sendiri. Jadi iman itu sendiri harus diberikan pakaian yang namanya adalah at-taqwa. Dan di dalam Al-Quran Allah sendiri menyatakan wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa adalah merupakan pakaian yang terbaik. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa iman dan takwa tidak boleh kita bisa pisahkan. Untuk apa? Untuk kita ikat keduanya dengan ilmu. Insya Allah iman dan takwa yang diikat dengan ilmu akan membuat kita yaitu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang yang punya ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tahu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan al-hikmah dhalatul mu'min aitu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Al-hikmah, hikmah itu adalah ilmu yang manfaat. Al-hikmah dhalatul mu'min. Ilmu yang manfaat itu adalah barang berharga yang hilang dari tangan orang yang beriman. Haitsu wajadaha, di mana saja dia dapatkan yaitu barang berharga yang hilang dari dirinya, fahuwa ahaqqu biha, maka dia adalah lebih berhak untuk mengambil dan memungutnya. Jadi sekali lagi, semestinya seorang yang beriman menjadikan ilmu itu bagaikan barang yang berharga yang hilang dari tangannya. Sehingga manakala dia tahu di majelis sana ada ilmu, di majelis sana ada ilmu, di majelis sana ada ilmu, dia tidak akan sia-siakan kesempatan. Karena ilmu-ilmu yang berserakan di majelis-majelis tersebut itu merupakan barang berharga dirinya, miliknya, yang hilang daripada tangannya. Dan di mana dia dapatkan ilmu itu berserakan, dia lebih berhak untuk segera mengambil dan memungutnya. Jadi sekali lagi, jangan pandang remeh majelis ilmu, jangan pandang remeh majelis taklim, jangan pandang remeh kumpulan-kumpulan yaitu ilmu. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kepada para pemuda, ya maksarus syabab, i'lamu anna hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa idza lam yakuna fala tibara bi hayatih. Beliau mengatakan, ya maksarus syabab, wahai para pemuda, i'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, anna hayatal fata, sesungguhnya kehidupan seorang pemuda itu, wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah harus diisi dengan ilmu dan takwa. Wa idza lam yakuna, kalau dua perkara ini tidak dimiliki oleh seorang pemuda, ilmu dan takwa dia tidak punya, fala tibara bi hayatih, enggak ada artinya bagi kehidupannya. Saya pikir ini mutiara-mutiara hadis, mutiara-mutiara hikmah yang kita dapatkan dari Nabi maupun para sahabat, yang kita dapatkan dari para ulama-ulama kita. Ini semestinya untuk kita jadikan yaitu sebagai pedoman hidup kita, agar kita bisa menghargai ilmu dan bisa selalu mengikatnya dengan iman dan takwa, insya Allah. Nah kemudian kita tahu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah mengingatkan dalam satu hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban li ahli fala takun khamisan fatahli. Luar biasa, amanat Nabi ini luar biasa, singkat, padat, ringkas, jelas. Nabi mengatakan kun aliman, jadilah engkau itu sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, jadi ulama. Jadi Nabi yang perintahkan kita jadi ulama. Selama kita bisa jadi ulama, jadi ulama. Kalau nggak bisa, au muta'alliman, atau jadi orang yang muta'allim, jadi pelajar, jadi santri, jadi orang yang mendalami ilmu. Nah kalau jadi muta'allim yang mendalami ilmu, kita juga nggak mampu, kata Nabi, au mustami'an, atau jadi pendengar. Kita nggak bisa jadi ulama, kita nggak bisa jadi santri. Ya luangkanlah waktu kita jadi pendengar. Pendengar majelis ilmu, walaupun kita nggak jadi ulama, walaupun nggak jadi santri yang mendalami ilmu sampai sedemikian rupa, minimal jadi pendengar. Kalau jadi pendengar waktu kita juga masih kurang, apa kata Nabi, au muhibban li ahli, atau jadi pecinta daripada ahli ilmu, pecinta majelis taklim, pecinta ulama, pecinta ustaz, pecinta ilmu pengetahuan, jadi pecintanya kata Nabi. Jadi pecintanya, tunjukkan rasa cinta kita. Oh kita nggak bisa hadir di majelis, kita nggak bisa jadi ulama, kita nggak bisa jadi santri, kita nggak punya waktu juga untuk duduk belajar. Tunjukkan bahwa kita cinta mendukung adanya pengajian di mana tempat.
Jadi kata Nabi, fala takun khamisa, jangan jadi orang yang golongan kelima. Udah jadi ulama enggak, jadi santri enggak, jadi mustami enggak, cinta pada majelis ilmu, ahlul ilm juga enggak. Nah, contohnya seperti apa? Ya contohnya seperti orang-orang yang udah nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau juga nuntut ilmu, nggak mau jadi ulama, udah gitu nggak mau datang hadir majelis taklim, dan ada majelis taklim dia nggak dukung, bahkan dia sebar fitnah ke sana kemari. Jangan datang tuh ke sono, itu majelis begini. Jangan datang ke sana, itu beda ajarannya sama kita. Jangan datang tuh ke sana, itu begini, itu begitu. Udah dia nggak jadi ulama, nggak jadi santri, nggak nuntut ilmu, nggak muhib, dia musuhin majelis taklim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Nabi? Fatahlek. Orang yang jadi kelompok kelima macam ini fatahlek, niscaya kau akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka itu kita tempatkan saja, posisikan kita, diri kita di mana kita bisa. Yang bisa jadi ulama, jadi ulama, belajar, tuntut ilmu. Jangan tanggung-tanggung. Yang nggak bisa jadi ulama ya jadi santri lah, jadi muta'alim. Yang nggak bisa jadi muta'alim ya jadi mustami, jadi pendengar. Nggak bisa juga jadi pendengar rutin, ya jadilah pecinta majelis-majelis ilmu. Nah maka itu majelis-majelis ilmu seperti kalimah, seperti fosil mah, jangan pandang remeh. Itu di dalamnya banyak keberkahan Allah, di dalamnya banyak rahmat Allah, di dalamnya banyak makfirah dari Allah. Jangan pandang remeh. Dan berkah tidaknya suatu majelis tidak diukur dari banyak dikitnya yang hadir, enggak. Kadang-kadang yang hadir sedikit tapi berkahnya banyak. Jadi bukan diukur dari banyak atau dikitnya yang hadir, enggak. Nah, tapi dilihat dari keikhlasan yang ada di dalamnya, silaturahmi yang dijalin di dalamnya, kepedulian terhadap agama, pembelaannya terhadap agama, itu menjadi penyebab turunnya rahmat, barakah, dan makfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hal-hal yang saya hanya ingin menggarisbawahi saja di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu pegangan bagi kita semua, betapa pentingnya untuk kita belajar, mencari ilmu, tapi jangan lupa, jangan sampai ilmu kita banyak tapi tidak diikat dengan iman dan takwa. Hati-hati, hati-hati. Banyak profesor, doktor, orang pinter tapi keblinger. Gara-gara apa? Gara-gara nggak diikat dengan iman dan takwa. Jangan kaget kalau sekarang ada profesor doktor tapi pemikirannya ngawur. Ada profesor doktor tapi nyerang-nyerang syariat Islam. Ada profesor doktor lulusan Universitas Islam tapi menyerang Al-Quran. Ada profesor doktor lulusan Universitas Islam tapi pendapatnya justru bertentangan dengan ajaran Islam. Kok bisa? Oh bisa saudara yang begitu. Kenapa? Karena ilmunya tidak diikat dengan iman dan takwa. Iman takwa penting. Jadi kalau punya ilmu tanpa iman dan takwa ya keblinger. Hati-hati ya ikhwan. Nah, maka itu penting sekali apa yang Allah siratkan dalam Al-Quran tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Amanu minkum walladzina utul ilma. Beriman dan punya ilmu. Yang Allah sebut iman dulu tuh. Dan iman sendiri tadi syarat mengingatkan kita, al-iman uryan wa ribasuhud takwa. Iman itu kalau diumpamakan makhluk dia telanjang bugil. Yang namanya makhluk kalau udah telanjang udah bugil nggak ada indahnya. Wa ribasuhud takwa, pakaiannya adalah takwa. Begitu dipakaikan takwa, iman itu jadi indah. Jadi iman tanpa ketakwaan nggak indah dia. Orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakin adanya Allah, dia punya iman. Tapi sebagus apa dia punya iman? Seindah apa dia punya iman? Tergantung sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin indah imannya. Semakin dia takwa kepada Allah, semakin dia rasakan lezat imannya. Banyak orang beriman, ada orang beriman tapi dia nggak merasakan lezatnya iman. Ada orang beriman tapi dia nggak merasakan indah imannya. Kenapa? Itu tadi. Karena dia nggak berikan pakaian yang indah untuk imannya. Jadi kita semua alhamdulillah sekarang umumnya kita di sini semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sejauh mana kita bisa merasakan nikmatnya iman, indahnya iman, lazahnya iman, tergantung bagaimana kita memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena itu apapun yang bertentangan dengan ketakwaan itu sangat berpengaruh kepada ilmu yang kita miliki. Tanpa iman dan takwa, ilmu akan liar. Bukan itu saja, ilmu jadi nggak barakah. Nggak berkah. Maka itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah diingatkan oleh gurunya yaitu Waqi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa al-ilmu nurun faratutfi'u bil maksiyah. Ilmu itu cahaya
Jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Jadi kalau orang melakukan kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan, kedurjanaan, dia memadamkan nur ilmu yang dimilikinya. Nah, jadi ilmu ini betul-betul dijaga. Jangan bikin maksiat, jangan bikin kezaliman, jangan bikin kebatilan. Ikat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak zikir. Kerjakan semua yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang dilarang. Ilmu itu akan terang benderang, bercahaya, menerangi hati kita, menerangi sanubari kita, menerangi akal pikiran kita, sehingga kita tidak tersesat jalan. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak usah kaget kalau nanti ada yang bertemu di dalam kehidupan sehari-hari. Ada gelarnya profesor, doktor, atau kiai haji, atau pakai apalah. Mau pakai syekh, mau pakai habib, atau apapun. Dan lain sebagainya. Lulusan universitas hebat. Bahasa Arabnya hebat. Al-Qurannya juga luar biasa. Penguasaan hadisnya bagus. Tapi ilmu yang dilontarkan kepada masyarakat sesat dan menyesatkan. Kok bisa? Memang bisa. Kenapa? Kalau dia nggak ikat ilmunya dengan iman dan takwa. Jadi jangan main-main. Jadi ilmu nggak berdiri sendiri. Nah, ilmu harus berdiri atas dasar iman dan takwa. Insya Allah. Kalau kita punya ilmu berdiri atas dasar iman dan takwa, sedikit apapun ilmu kita terang benderang, berkah. Apalagi kalau ilmunya banyak, ilmu banyak, iman takwanya kuat. Oh, lebih terang benderang itu ilmunya kuat. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita doakan Ustadz Abdul Atiq yang akan kembali ke tanah air bersama istri, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Dan terus bisa melanjutkan dakwah di Indonesia. Insya Allah beliau akan menjadi yakun da'iyan sholihan, mu'minan thayyiban mubarakan, aliman amilan. Begitu juga istrinya dan seluruh keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan nanti oleh beliau yang ada di Mekah tetap melanjutkan pengajian bersama Dr. Fahmi, bersama Dr. Musaddad. Insya Allah Karimah akan tetap jalan terus menjadi majlisan sholihan thayyiban makmuran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih kepada Ustaz Sam'an. Terima kasih kepada MC-nya telah mempersilakan. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa berkumpul lagi seperti ini. Akhirnya dalam penutup saya hanya mengingatkan sekali lagi. Yuk mari kita hadiri majelis-majelis ilmu yang ada. Belajarlah menghargai ilmu. Dimanapun ada ilmu, yuk kita ambil itu ilmu. Karena al ilmu imamul amal, wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah imam amal kita, dan amal perbuatan adalah makmumnya. Sekian, terima kasih banyak. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.